salam sejahtera bagi kita semua, salam budi luhur. Bersama saya Maria Sutra, milenia pribadi Sinaga, NIM 19310059, ditemani rekan saya yang bernama Saya Wiwi, di mana kami di sini akan mempresentasikan bab 13 dan bab 14 yang berjudul Kepemimpinan Strategik dan Pengendalian Strategik, guna untuk menyelesaikan tugas nilai akhir semester kami untuk mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bab 13, yaitu yang berjudul Kepemimpinan Strategik, di mana kepemimpinan strategik memiliki tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan peran dan makna kepemimpinan strategik, menguraikan kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik, menjabarkan kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan, menyebutkan berbagai karakteristik kepemimpinan strategik yang baik dan efektif, dan yang terakhir adalah menjelaskan cara menjadi pemimpin pasar dengan mendekatkan pionir dan non-pionir. Selanjutnya adalah kepemimpinan strategik dalam definisinya, yaitu adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberikan inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Kepemimpinan strategik adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberikan inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Kepemimpinan strategik perlu dikembangkan karena kepemimpinan strategik merupakan syarat bagi sukses tidaknya strategi. Banyak organisasi yang kinerjanya buruk akibat tidak dipimpin dengan baik atau terlalu banyak diatur. Nah, untuk itu kepemimpinan strategik dan proses manajemen strategik juga memiliki beberapa struktur, yaitu kepemimpinan strategik yang efektif dibagi beberapa, yaitu dengan maksud strategik dan membentuk formulasi dan mempengaruhi misi dan strategik. Keberhasilan tindakan strategik juga dibagi menjadi dua, yaitu formulasi strategik dan penerapan strategi. Nah, daya saing strategik laba di atas rata-rata. Kepemimpinan strategik dalam menghadapi perubahan ada juga beberapanya, yaitu tantangan bagi seorang pemimpin adalah mengarahkan komitmen semua orang dalam suatu perusahaan dan para stakeholder di luar perusahaan untuk meraih perubahan dan mengimplementasikan strategi yang dirumuskan. Pemimpin mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan dengan 3 aktivitas utama yang paling berkaitan, yaitu klarifikasi, maksud strategi, dan juga mengembangkan organisasi dan membentuk budaya perusahaan. Mengembangkan strategic intent. Contoh klarifikasi maksud strategik dari Robert adalah, perusahaan kami adalah sebuah sistem bisnis global yang untuknya kami meningkatkan modal untuk mencapai inti dan menjualnya pada laba berjalan. Kemudian kami membayar biaya modal tersebut pemegang saham yang mengantongi selisihnya. Serta pengembangan strategic intent adalah konsep strategic intent berasal dari perspektif bagaimana cara mengembangkan perusahaan dan mengimplementasikan strategik. Ada dua macam ya perspektifnya, yaitu perspektif menurut model strategic fit dan juga perspektif leveraging resource. Milen, untuk mengembangkan proses organisasi perusahaan ini, kira-kira apa aja sih apa perubahan-perubahan yang perlu dibangun oleh perusahaan gitu loh? Baik Wiwi, akan saya jelaskan, yaitu untuk mendapat meraih perubahan ya, maka para pemimpin perlu membangun kembali, yaitu hal-halnya seperti memastikan pemahaman umum mengenai prioritas organisasi, klarifikasi tanggung jawab di antara para manajer dan unit perusahaan, juga memberdayakan para manajer yang lebih baru dan mendorong kewenangan yang lebih rendah dari perusahaan.
menemukan dan mengobati permasalahan dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan, juga mencapai komitmen personal untuk berbagai visi dengan para manajer melalui organisasi, dan juga selalu berhubungan dekat dengan apa yang sedang terjadi di dalam perusahaan dengan para pelanggannya gitu. Nah, untuk membentuk budaya perusahaan, nilai dan kepercayaan yang berkembang di perusahaan akan membentuk kinerja perusahaan tersebut, yaitu membentukkan kembali budaya perusahaan yang merupakan aktivitas yang memakan waktu. Para pemimpin menggunakan sistem hadiah, yaitu rewards. Nah, simbol-simbol dan juga struktur yang dimaksudkan untuk membentuk budaya perusahaan gitu. Nah, ada juga ciri-ciri pemimpin yang baik nih, Wi, yaitu ciri-cirinya. Nah, ada 4 macam karakter yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu jujur dan juga selalu memandang ke depan, dan juga mampu memberikan inspirasi kepada bawahannya, mampu menjalankan semua tugas-tugasnya. Nah, pelaksanaan kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang efektif, strategik dan efektif adalah menentukan arah strategik, memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti, mengembangkan modal manusia, mempertahankan budaya organisasi yang efektif, menciptakan keseimbangan kontrol organisasi, dan menekankan praktik etika gitu. Etika tuh penting banget ya. Penting banget. Nah, menjadi pemimpin yang pasar, bergeseran paradigma ya. Aku jelasin nih, Wi, yaitu ada asumsi, tujuan dan pergerakan kinerja strategik sukses, yaitu yang pertama asumsi nih, Wi. Asumsi itu struktur industri yang stabil dan juga kompetensi intinya juga, berarti perusahaan sebagai ikatan kompetensi, dan juga competing on the edge, yaitu artinya industri dalam perubahan yang cepat dan tidak bisa diperkirakan. Jadi competing on the edge itu asumsinya itu industri dalam perubahan yang cepat dan tidak dapat diperkirakan ya. Oke. Lalu ada tujuannya juga. Tujuannya itu mempertahankan posisi dan juga keunggulan yang terus-menerus, keunggulan yang terus berkelanjutan juga. Nah, pergerakan kinerja yaitu struktur industri, kompetensi unik perusahaan, kemampuan untuk berubah. Nah, kalau strateginya yaitu memilih industri, memiliki posisi strategi dan menyesuaikan organisasi. Sedangkan kompetensi intinya adalah menciptakan visi, membangun dan juga kompetensi untuk merealisasikan visi. Gitu. Nah, untuk mendapatkan edge yang ujung daya saing dan tempage untuk membentuk arah semi koheren strategiknya gitu. Nah, untuk suksesnya adalah keuntungan. Jadi 5 force itu keuntungan. Iya, 5 force itu keuntungan, dan juga kompetensi inti adalah didominasi jangka panjang gitu. Dan untuk competing on the edge-nya adalah penemuan kembali yang berkelanjutan. Menjadi pemimpin pasar ada juga nih dari Brown and Eisenhardt dari 1998, yaitu adalah strategik yang tidak bisa diprediksi, sering tidak terkontrol dan tidak efisien, namun merupakan best practice untuk mengelola perubahan. Gitu. Competing on the edge menawarkan pedoman kompetitor dalam desain dan implementasi strategik yang relevan dalam kondisi industri yang relatif kacau atau hiperkompetisi gitu. Menjadi kepemimpinan pasar, yaitu karakteristik utamanya strategik adalah keunggulan bersifat temporer, strategi beragam muncul begitu saja dan kompleks, serta hidup untuk saat ini, belajarlah dari masa lalu, juga raihlah masa depan, kecepatan waktu perubahan terus berganti, kembangkan strategik, kendalikan strategik dari tingkat bisnis, sesuaikan bisnis dengan pasar dan artikulasi semuanya. Jadi harus selalu ada penyesuaian. Jadi ada beberapa karakteristik ya dalam utamanya, yaitu seperti tadi. Lalu ada juga tingkatan perubahan dalam strategik kompeten on the edge, yaitu reacting, perusahaan hanya sekedar bereaksi terhadap perusahaan.
Lalu ada juga 3 tingkatan perubahan dalam strategi kompeten, yaitu reacting, dimaksud adalah perusahaan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan, dan yang kedua adalah anticipating, yaitu perusahaan harus mengantisipasi perubahan akibat globalisasi pasar nih, munculnya segmen pelanggan yang baru dan munculnya pengetahuan. Dan yang ketiga adalah leading, yaitu perusahaan harus berupaya menanggulangi para pesaingnya gitu. Nah, dari 3 tingkatan perubahan strategik tadi, aku jelasin juga nih Wi. Jadi ada juga kejadiannya, yaitu yang pertama dari leading ya. Leading kejadiannya adalah menciptakan teknologi dan produk baru, serta memasuki pasar baru, meningkatkan standar industri, meningkatkan kecepatan siklus produksi. Juga dari antisipasi adalah globalisasi pasar, munculnya segmen pelanggan yang baru, munculnya pengetahuan juga. Lalu dari reacting ada juga pergerakan pesaing. Jadi pergerakan pesaing tuh terlalu cepat. Nah, ada juga kebijakan pemerintah baru, permintaan konsumen yang tidak diduga sebelumnya. Nah, lalu dari beberapa yang tadi ada juga strategiknya. Strategik dari leading adalah memaksa perusahaan lain untuk mengikuti. Sedangkan dari antisipasi adalah identifikasi sumber daya yang dimiliki dan juga mengembangkan jalur pemasaran serta menciptakan teknik yang baru. Jadi ada 3 ya Wi ya. Nah, lalu dari reacting adalah mengeluarkan produk yang lebih baik, menciptakan pelayanan yang memanfaatkan perubahan, memodifikasi paket produk yang ada gitu. Dan juga dari menjadi pemimpin pasar, pionir pasar. Ajaran pertama dari The Law of Leadership yang mengatakan it is better to be first than it is to be better. Nah, di mana pionir pasar mampu membuat hambatan masuk. Nah, bagi pendatang baru dan menikmati keuntungan yang berlebih sebagai yang pertama, first mover. Nah, dibandingkan dengan pengikut yang masuk kemudian, later entrance gitu. Menjadi pemimpin pasar non pionir. Kalau yang tadi kan pionir ya, kalau ini kita masuk ke non pionir. Dari Porter 1983, yaitu dengan definisinya dia, yaitu non pionir bisa juga mencapai keunggulan kompetitif dan memperoleh pangsa pasar yang superior apabila non pionir bisa memberikan kesalahan yang telah dibuat oleh pionir. Dan yang keduanya juga mengubah teknologi yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga, yang terakhir, melakukan diferensiasi produk ataupun keunggulan biaya gitu. Lalu dari Lieberman dari 1988, dia mendefinisikan yaitu keuntungan bagi non pionir. Yang pertama adalah kemampuan untuk menjadi penumpang gratis, di mana yang keduanya adalah mengatasi ketidakpastian teknologi dan ketidakpastian pasar. Yang ketiga, diskontinuitas, yaitu teknologi yang membuka peluang masuknya pendatang baru. Dan yang terakhir ada yang keempat, bermacam pemain lama yang menyulitkannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan gitu. Nah, untuk menjadi pemimpin pasar non pionir nih, yang kedua adalah non pionir dapat merebut pasar dengan kondisi. Dibagi menjadi 3 nih. Berarti yang pertama adalah perubahan yang sangat cepat di mana belum ada standarisasi produk. Dan yang kedua adalah loncatan teknologi yang lebih baik dibanding pionir pasar. Nah, yang ketiga adalah menggunakan strategi produk aku juga bisa, yang artinya adalah me too product dengan biaya produksi rendah atau diferensiasi produk. Selanjutnya adalah bab 14, di mana pengendalian strategik, yaitu dengan tujuannya menjelaskan pendekatan tradisional dalam pengendalian strategik. Juga menerangkan pendekatan kontemporer dalam pengendalian strategik, serta menjelaskan bagaimana implementasi strategik secara efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian strategik.
yaitu budaya, penghargaan, dan batasan. Nah, selanjutnya adalah pengendalian strategik. Dalam pengendalian strategik terdapat dua jenis sistem, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan kontemporer ya Wi. Yaitu yang pertama adalah pendekatan tradisional didasarkan pada pendekatan umpan balik. Strategi, sasaran, dan tujuan organisasi hanya sedikit berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktu yang ditentukan. Lalu yang kedua adalah pendekatan kontemporer, yang artinya adalah menekankan pada pentingnya evaluasi lingkaran. Nah, yang berkelanjutan untuk melihat apabila terdapat tren dan kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap pentingnya melakukan modifikasi strategik, sasaran, dan juga tujuan organisasi. Lalu ada pendekatan strategik, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengikuti tahapan yang berurutan, yaitu yang pertama adalah strategik yang diformulasikan dan manajemen puncak menetapkan sasaran. Yang kedua adalah strategik diimplementasikan, dan juga yang ketiga dikerjakan, diukur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kinerja ini diukur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya ya? Iya, betul, yang telah ditetapkan sebelumnya. Betul. Dengan sistem ini, sistem pengendalian hanya membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi digunakan apabila lingkaran bisnis berada dalam keadaan yang stabil dan relatif sederhana. Gitu. Pengendalian strategik, pendekatan kontemporer, di mana double loop, di mana asumsi dasar pemikiran, sasaran, dan strategik organisasi dievaluasi, diuji, dan dikaji ulang sesuai dan terus menerus. Lalu dua tipe berbeda dari pengendalian strategik. Yang pertama adalah pengendalian informasi. Yang dimaksud adalah apakah organisasi melakukan hal-hal yang benar dalam implementasi strategik. Dan yang kedua, pengendalian perilaku, apakah organisasi melakukan segala sesuatu dengan benar dalam implementasi strategik. Nah, dan juga ada dalam pengendalian strategik, pendekatan kontemporer ada juga, yaitu agar sistem pengendalian kontemporer efektif. Nah, di dalam ini adalah harus fokus pada informasi yang terus berubah, yang dapat diidentifikasi oleh manajer puncak sehingga mempunyai arti strategik yang penting. Informasi harus cukup penting untuk dapat menarik perhatian manajer operasi pada sebuah tingkatan organisasi secara rutin dan terus-menerus. Data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian paling baik bila diinterpretasikan dan didiskusikan pada pertemuan tatap muka dengan atasan, bawahan, dan rekan bisnis. Sistem pengendalian kontemporer adalah katalis kunci bagi pendebatan tentang data, asumsi, dan rencana aksi yang dilakukan terus-menerus. Dari pengawasan perilaku ini ada juga berarti implementasi strategi yang efektif membutuhkan 3 kunci pengendaliannya. Mungkin Wiwi tahu? Mungkin kalau nggak salah kunci pengendalian itu yang pertama budaya, iya betul, penghargaan, dan batas organisasi. Iya betul. Berarti ada budaya, penghargaan, dan batas organisasi. Jadi pendekatan tradisional ini menekankan pada batas dan kendala organisasi ya. Iya betul. Pendekatan kontemporer ini malah mengandalkan keseimbangan antara 3 kunci pengendalian ya Milen ya. Oke, thank you Milen. Oke, terima kasih juga untuk Wiwi. Lalu pengawasan perilaku budaya. Yang pertama adalah budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk karyawan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian perusahaan untuk memproduksi norma-norma keyakinan. Nah, budaya mengatur suatu batasan yang implisit, yaitu aturan-aturan tidak tertulis dari perilaku dan yang diperbolehkan. Boleh nggak sih Milen, aku minta tolong jelasin budaya-budaya korporat itu apa aja gitu loh. Boleh, ada di dalam budaya korporat, yaitu visible artifact, yaitu artinya cara orang berperilaku, simbol logo perusahaan, lambang merek, dan lain-lain.
Nah, ada dua ya Wi ya. Yang pertama tadi visible artifact, dan yang kedua adalah budaya yang mewakili nilai-nilai yang lebih dalam dari para anggotanya. Artinya adalah nilai-nilai dasar, filosofi, keyakinan, asumsi dan kepercayaan serta lain-lainnya. Lalu pengawasan perilaku budaya yang kedua, yaitu budaya organisasi lebih bersifat organis daripada mekanis ya, dan juga budaya tidak dapat dibangun atau dirakit, tetapi harus dibudidayakan, diusahakan dan dikembangkan. Nah, dalam keadaan apapun, seorang manajer akan selalu ditempatkan sebagai role model, sehingga konsistensi dalam perkataan dan perbuatan bisa menjadi pendorong yang baik dalam pembentukan budaya yang komitmen yang tinggi bagi karyawannya, gitu. Nah, dalam mengelola hubungan strategik budaya, pengelolaan hubungan strategik budaya juga ada banyak dan sedikit, jadi dibagi menjadi dua ya. Nah, yang banyaknya adalah menghubungkan perubahan dengan misi dasar dan norma-norma fundamental organisasi. Sedangkan yang sedikit adalah sinergik, fokus pada memperkuat budaya gitu. Ada tinggi rendahnya juga. Nah, untuk tinggi rendahnya yaitu kesesuaian potensial antara perubahan dan budaya organisasi. Kita lanjut ke penghargaannya ya. Lalu sistem penghargaan yaitu yang dimaksud reward yang tadi ya, dan insentif merupakan perwujudan dari niat kuat untuk bisa mempengaruhi budaya organisasi, berfokus pada pekerjaan dengan prioritas tinggi dan memotivasi individu dan kinerja individu ke tingkat yang lebih tinggi, merupakan suatu motivator dan kontrol mekanisme yang efektif gitu. Nah, ada juga yang penghargaan kedua nih. Penghargaan kedua yaitu karakteristiknya penghargaan dan insentif yang efektif. Yang pertama adalah tujuan yang jelas, mudah dimengerti dan bisa diterima secara luas. Penghargaan berhubungan langsung dengan kinerja dan perilaku yang diinginkan, serta mengukur kinerja jelas dan dapat dilihat, umpan balik cepat, jelas dan tidak meragukan. Sistem kompensasi adil yang pantas serta struktur fleksibel bisa beradaptasi dengan perubahan gitu. Lalu dari pengawasan perilaku ada juga batas dan hambatan organisasi. Sebelumnya Wiwi mungkin tahu batas dan hambatan organisasi. Oh ya, yang saya tahu batas dan hambatan organisasi ini dapat memberikan banyak tujuan ya Milen ya, yang berguna bagi organisasi, termasuk berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi, lalu memberikan tujuan jangka pendek dan rencana kegiatan yang akan diusahakan, lalu yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir meminimalkan perilaku yang tidak diperbolehkan dan tidak etis gitu ya. Iya, betul. Dari batas dan hambatan organisasi seperti yang Wiwi bilang sebelumnya yang tadi, itu betul. Lalu juga ada tujuan pendek yang harus dilakukan, yaitu yang pertama spesifik dan bisa diukur. Yang kedua mempunyai batasan waktu yang spesifik dalam usaha pencapaian. Yang ketiga dapat dicapai dan cukup menantang untuk bisa memotivasi manajer menyelesaikannya. Perkembangan dari batasan ke penghargaan dan budaya adalah organisasi perlu menyediakan suatu sistem penghargaan dan insentif digabung dengan budaya yang kuat sehingga hambatan dapat diinternalisasikan, yaitu dapat dicapai dengan mempekerjakan orang yang tepat, yang telah mempunyai nilai dominan yang diinginkan perusahaan dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut, serta memberikan pelatihan dan melakukan indoktrinasi, dan pentingnya panutan dalam pihak manajemen. Sistem penghargaan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan juga. Nah, sampai situ materi yang saya jelaskan cukup jelas ya Wi ya. Sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam budi luhur.